Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Natila dengan NIM 22070592. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mode operasi dan sistem Sandy Streams untuk memenuhi tugas keamanan data dan informasi. Apa itu mode operasi? Jadi, mode operasi adalah cara yang digunakan untuk menerapkan algoritma enkripsi blok pada data dengan ukuran lebih besar dari satu blok. Data yang lebih besar dari ukuran blok yang dapat ditangani oleh algoritma, misalnya 128 bit, harus diproses dalam beberapa langkah untuk menghasilkan ciphertext yang aman. Mengapa mode operasi dibutuhkan? Yang pertama ada pengolahan data berukuran lebih besar. Data seringkali lebih besar daripada ukuran blok enkripsi standar, sehingga mode operasi memungkinkan untuk mengolah data dalam ukuran yang lebih besar. Yang kedua, mode operasi menggunakan cara mengubah cara blok-blok enkripsi diproses untuk mengurangi kemungkinan pola dalam ciphertext yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Jadi mode operasi itu ada beberapa. Yang pertama, Electronic Codebook atau ECB. Jadi cara kerjanya itu data dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sesuai, misalnya 128 bit. Setiap blok terenkripsi secara independen dengan kunci yang sama. Kelebihannya itu yang pertama, implementasi yang sederhana. Yang kedua, efisien untuk data yang tidak memiliki pola atau data acak. Kekurangannya itu ada yang pertama, pola pada data tetap terlihat pada ciphertext yang mengurangi keamanannya. Sering disebut sebagai kelemahan utama dari ECB. Yang kedua, ada tidak cocok untuk data yang berulang atau memiliki pola tertentu. Yang kedua, ada cipher block cleaning atau CBC. Cara kerjanya itu setiap blok plain text pertama di XOR-kan dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dienkripsi. Proses ini dimulai dengan nilai inisialisasi untuk blok pertama. Kelebihannya itu yang pertama, meningkatkan keamanan dengan merusak pola dalam data. Yang kedua, ciphertext dari blok sebelumnya mempengaruhi enkripsi blok berikutnya sehingga lebih aman daripada ECB. Kekurangannya itu yang pertama, harus menangani pending untuk ukuran data yang tidak cocok dengan blok. Yang kedua, tidak dapat diparalelkan karena blok-blok berikutnya tergantung pada hasil enkripsi blok sebelumnya. Yang ketiga, ada cipher feedback atau CFB. Cara kerjanya menggunakan ciphertext yang telah dienkripsi untuk menghasilkan data yang digunakan dalam proses enkripsi berikutnya. Kelebihannya itu yang pertama, dapat mengenkripsi data dalam unit yang lebih kecil, misalnya bit atau byte. Yang kedua, meningkatkan keamanan dalam komunikasi real time. Kekurangannya yang pertama, ada memerlukan lebih banyak proses dari CBC untuk mengenkripsi satu unit data. Yang kedua, efisiensi lebih rendah dibandingkan dengan mode lainnya. Yang keempat, ada output feedback atau OFB. Proses kerjanya itu yang pertama, menghasilkan streaming kunci dengan mengenkripsikan nilai inisialisasi vektor dan menghasilkan stream kunci yang digunakan untuk mengenkripsi data. Dia ini tidak bergantung pada ciphertext sebelumnya. Kelebihannya itu lebih tahan terhadap kesalahan, seperti perubahan ciphertext yang hilang. Yang kedua, tidak ada feedback dari ciphertext sebelumnya. Kekurangannya itu yang pertama, jika stream kunci digunakan lebih dari sekali dapat membocorkan informasi. Yang kedua, kurang efisien untuk data yang sangat besar. Yang kelima, ada counter mode atau CTR. Bekerja dengan menggunakan nilai counter yang terus meningkat.
untuk menghasilkan stream kunci yang kemudian digunakan untuk menginskripsi plain text. Kelebihannya itu yang pertama dapat diparalelkan, memungkinkan pemrosesan lebih cepat. Yang kedua, lebih efisien dan dapat digunakan pada sistem dengan sumber daya terbatas. Kekurangannya itu, yang pertama ada keamanan tergantung pada penggunaan counter yang unik untuk setiap operasi. Yang kedua, harus memastikan bahwa counter tidak digunakan lebih dari sekali. Apa itu sistem Sandy Streams? Jadi, sistem Sandy Stream adalah metode enskripsi di mana plain text dienkripsi bit per bit atau byte per byte dengan menggunakan stream kunci yang dihasilkan dari algoritma tertentu. Berbeda dengan mode blok yang mengekskripsi data dalam blok Sandy Stream menginskripsi data secara langsung pada tingkat yang lebih kecil. Contoh dari sistem Sandy Stream adalah RC4. RC4 itu adalah algoritma inskripsi stream yang menggunakan kunci untuk menghasilkan stream kunci yang mengalir secara terus-menerus untuk menginskripsi plain text. Kelebihannya itu cepat dan efisien untuk menginskripsi data berukuran besar. Kelebihan dan kekurangan sistem Sandy Stream. Yang pertama, kelebihannya ada lebih efisien untuk aplikasi dengan data berukuran variabel. Yang kedua, kecepatan tinggi karena pengolahan bit per bit atau byte per byte. Cocok untuk komunikasi real time. Kekurangannya yang pertama ada rentan terhadap penggunaan kunci yang sama lebih dari sekali. Yang kedua, tidak cocok untuk data dengan pola yang sangat besar. Aplikasi sistem Sandy Streams itu digunakan dalam aplikasi seperti SSL atau TLS untuk komunikasi aman di internet. Digunakan juga dalam jaringan untuk komunikasi real time seperti VPN, enskripsi, VoIP. Jadi kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah mode operasi dan sistem Sandy Stream memainkan peran penting dalam kriptografi untuk mengamankan data. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan. Pemilihan mode operasi atau sistem Sandy yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Sekian untuk pembahasan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.